Assalamualaikum Sobat Mata Langit kesayangan dimanapun berada. Aku mau cerita kisah hari ini. Jadi ceritanya hari ini ada pasien dari Bekasi, namanya Ibu Tuminah. Beliau adalah seorang pedagang sayur. Beliau membuat kehebohan opening dan closing. Pas beliau datang bikin heboh, pas pulangnya bikin heboh juga. Jadi ceritanya beliau lagi nunggu nih di ruang tamu. Nah, tiba-tiba teriak-teriak gitu. Aku kan jadi lari-lari dari dalam, kenapa teriak-teriak? Rupanya dia ngeliat Panglima Langit lagi datang menyapa, biasalah menyapa pasien yang belum ditangani, disapa dulu. Tiba-tiba teriak kayak ketakutan gitu. Kenapa Bu? Ya nggak tahu, dia pun nggak ngerti kenapa ngeliat Panglima tuh ketakutan kayak gitu. Oke, itu kehebohan yang pertama. Kemudian singkat cerita, beliau giliran untuk diterapi, dimedumisasi, dan ternyata memang kasusnya beliau yang gatel dan sudah berobat ke sana kemarin nggak sembuh itu memang ada gangguan dari makhluk gaib gitu. Tapi ternyata gangguan itu bukan semata-mata kiriman orang yang nggak suka sama dia, tapi juga ada dari ahli spiritual yang membantu. Jadi awalnya membantu dia untuk diobati, tapi sebenarnya dia ngasih penyakit lagi gitu supaya si pasien ini tergantung kepada si ahli spiritual ini supaya berobat terus dan terus kayak gitu. Jadi yang ada di badannya bukannya bersih tapi makin nambah. Apalagi setiap berobat dikasih jimat, simpan di rumah, ini ditanam di rumah, jadi rumahnya rame. Itu yang membuat dia nggak sembuh-sembuh gitu. Alhamdulillah setelah diterapi dia juga ngerasa badannya enteng, yang tadinya berat jadi enteng. Ya alhamdulillah, itu perubahan yang bisa dirasakan seketika ya. Tapi untuk perubahan yang lain harus lihat dulu beberapa hari ke depan, karena memang butuh waktu, ada obat yang harus diminum, ada doa yang harus diamalkan, seperti itu. Nah, begitu beliau udah pulang, pamit, bikin heboh lagi. Di depan klinik, kan naik motor nih, di dekat motor tiba-tiba beliau sujud gitu. Aku nggak tahu gitu kenapa beliau sujud gitu, jadi sujud di aspal gitu. Kenapa Bu? Katanya dia merasa bersyukur gitu. Awalnya dia hanya ingin nyoba, kan biasanya duduk jongkok nggak bisa, tapi kok ini bisa dan nggak ngerasa sakit sama sekali gitu. Yang tadinya nggak bisa jongkok jadi bisa. Dari situ dia sujud gitu. Ternyata dia sujud pun bisa yang tadinya nggak bisa. Jadi sekaligus ngetes sujud sudah bisa, sekaligus sujud syukur gitu. Jadi heboh sendiri gitu. Sampai ada satpam yang datang, kenapa Bu? Oh ini ya bersujud syukur karena udah sembuh katanya. Iya Pak, gitu aja. Terus iya dia bersyukur gitu, rasanya kayak dia merasa amazing gitu. Akhirnya peluk-pelukan sama Ismi. Ya hal seperti ini tuh sebenarnya membuat aku juga merasa takjub gitu ya atas kebesaran Allah gitu. Dan inilah yang membuat kami bahagia gitu. Bagaimana melihat orang yang tadinya datang dengan berurai air mata, pas pulang membawa senyum kebahagiaan dan berita baik yang ingin disampaikan ke keluarganya, itu sangat membanggakan gitu bagi kami gitu. Dan semua ini juga atas izin Allah ya. Saya juga bilang sama Ibu bahwa Panglima membantu mengobati, tetapi sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Begitulah kisah hari ini. Ini dia videonya. Kenapa lihat Panglima kok ampun-ampun? Belum ada pengobatan. Panglima baru menyambut, ibunya sudah kesurupan. Kenapa? Takut lihat Panglima? Ibu astagfirullah, Mbak. Dituntun ibunya istighfar. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu astagfirullah. Ayo Bu, sebut Bu, istighfar Bu. Ayo Ibu. Ayo Bu. Astagfirullahaladzim. Itu Panglima tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini apa? Ini anak. Duduk sini Mbak, sekat belah Ibu. Duduk sebelah. Tadi waktu lihat Panglima kenapa tiba-tiba teriak-teriak Bu? Takut. Kok takut? Kenapa takut? Emang nggak saya kenapa? Kan saya nggak kenapa-kenapa ya, biasa aja kan. Jadi, yang ibu rasain apa begitu lihat saya? Yang ibu lihat apa? Ibu nggak saya, ibu ngeliat apa? Takut. Biasanya sih gitu. Ibu di rumah sering kesurupan? Enggak kesurupan. Dari tadi anaknya kaget juga ya? Iya. Kamu kaget juga tadi waktu ibu gitu. Saya juga
Saya nggak tahu loh ibu ada di situ gitu. Iya, Panglima belum saya kasih tahu. Nggak tahu saya. Saya mau keluar tadi, bukan mau ke ruang tamu. Tiba-tiba saya lihat ada ibu. Pas saya lihat ada ibu, ibu lihat saya juga. Ibu langsung nangis-nangis, teriak-teriak. Jadi keluhannya apa Bu? Ceritain ke Panglima. Sakit gatel, cuman kalau ini tengah malam sama denger azan, rumahnya kan debetan masjid itu, tiap denger azan itu ada yang tangannya ini udah Gerak-gerak sendiri. iya campur panas gitu. Setiap dengar azan, terus setiap mau jualan, ibu kan bisnisnya jualan sayur di pasar. Di rumah ntar kalau nggak habis dikelilingin gitu. Oh iya iya. Nah setiap mau buka warung selalu gatel atau Iya, apa kalau rasa? diobatin dari luar sembuh, ntar pulang ke rumah gitu lagi. Kumat lagi. Sekarang udah nggak takut nih lihat Panglima. Biasa. Kaget tadi. Tapi ibu kan biasa berobat nih ke Ustadz Uja, Panglima. Udah sana juga. Udah Wah. di Sipinangfi, Udah sampai Ustadz Faizar. Iya. Udah bisa Fajar juga. Udah kemana-mana, udah Cuman 40 kalau ada. Pak Ustadz Faizar kan rupiah ini masal, jadi Rupiah nggak masal. dipegang satu persatu, udah pada kelabakan sendiri-sendiri gitu, Iya. reaksi sendiri-sendiri. Tapi ibu bereaksi. Iya, ya jeritan gitu. Tapi ibu datang ke tempat lain ketika berobat reaksinya sama nggak? Sama Kayak tadi. sama Jadi ya, takut. takut, iya takut, Kenapa ya? takut. Dua kali. Ke Gus Samsudin ke Blitar. Oh, banyak biayanya dong Bu harus keluar kota gitu. Iya, namanya nyari jodoh ibadah nyari obat. Dimandiin gitu kan. di laut. Kalau di sini ke Marunda 2 kali, kalau di Jawa juga berobat ke orang pinter, diajak ke Parangtritis itu tengah malam jam 1 malam, dimandiin ke sana, diseret ke tengah laut 2 Tapi kali. ibu udah tahu yang ngerjain ibu siapa? Saya nggak pengen tahu Pak, yang penting saya nyari obat sembuh gitu aja, biarin orang bilang apa ya dia nanam ya bakal ngunduk gitu Tapi aja. ibu ngerasa siapa yang buat? Udah ngerasa. Udah. Ya. Nih, kita pastikan Oke, lagi ya. kita memastikan siapa yang ngerjain ibu. Ini adalah makhluk yang ada di badan ibu. Silakan ibu tanya-tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya saya dibikin sakit begini terus ya? Enggak kasihan apa dari kecil sengsara. Ibu tuh bina itu. Apa masalahnya? Sabar Bu, kita cari tahu satu persatu. Ini makhluk yang baik nih, bukan yang jahat. Boleh kenalkan diri Anda dengan siapa ya? Boyo ditenang kese. Maju Bu, maju lagi. Apa kurang tenang saya? Sampai 10 tahun saya menderita. Iya kasihan apa? Sini Bu, ada pada depan Bu. Iso tenang. Sakit. Mungkin ini leluhur ibu. Yang siapa namanya? Namanya sinten nggih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun kula Simba. Iya. Simba siapa? Sinem. Simba saking Jawa Nggih. sing sakit Panglima nggak bisa bahasa Jawa Mbah. Iya, Mbak. boten sakit Nggak bisa. Sakit apa? Bisa. Artinya bisa. Bahasa Indonesia aja Mbah, boleh Mbah? Iya, Mbak. Apa ini nasihatnya Mbak buat cucunya? sudah lama ini berjalan waktu Oh iya. pada saat usahamu awal Nggih. sebelum kau mendirikan usaha yang Nggih. ini Nggih. kamu ingat kamu dulu usaha sebelum ini mempunyai usaha yang lainnya
Sebelum dagang sayur apa usaha ibu? Enggak ada. Sebelum jualan sayur. Dulu dagang. Enggak. Dari dulu sayur. Suamimu Kalau suami ibu apa usahanya? Bakso. Nah, Nggih, bakso. Jualan buka outlet bakso gitu. Keliling. pakai dorongan. Oh, gitu. didorong. Nggih. Bok tenang sih. Ini semua kembali. Jangan menyalahkan siapapun. Kamu sebelah sana dekat. Sekalipun ada yang menjahati Iya. niat yang tidak baik. Iya. Depannya baik, dalamnya tidak tahu. Iya, iya. Dia menginginkan usaha yang sama untuk menjatuhkanmu, tidak apa. Tapi ingat, Nggih. kembali kepada dulu. Sudah berapa lama kamu usaha yang baru? Dagang sayur udah berapa lama Udah ibu? 25 tahunan ya. 30-an jalan sebelum 30 tahun. Kamu pernah Tadi mbah. Dari dulu kamu. mendatangkan dulu. Kau ingat ada orang yang niatnya mau menolong, yang katanya bisa membantumu. Ahli spiritual maksudnya mbah? Semacam panglima gitu. Sebentar dulu. Nggih. Kamu ingat ada orang yang memang awalnya dia bilang dia bisa membantu supaya bagaimana untuk pengayoman dulunya. Sa- Ingat tidak? Biar inget. Anu, Mbah Dukun ngoten nggih. Oke. Oh, nggih, nggih, paham. Saya ngobatin sampai sekarang. Sing ngobati pertama kali dugi seprikit tuh saya. Dulu sudah lama sekali, sudah 10 tahunan ada. Masih ada iya. Emang kalau sakit ke situ gitu, cuman belum sembuh. Tapi Iya. dia itu Heeh. apa yang diberikan olehnya, Heeh. Dikasih apa bu? Jimat atau apa? Segala gitu? macam. itulah anakku Iya, iya. yang harus dibersihkan dari dirimu. Iya, iya. Kamu beribadah kepada Amin, Allah, iya. tapi keyakinanmu harus diluruskan. Iya. Kabeh ki, semuanya kembali kepada dirimu yang dulu-dulu dihilangkan. Kamu itu dipermainkan oleh manusia itu sendiri. Oh, nggih, nggih, nggih. Kamu mengerti maksud? Tapi ndak kowe maksudmu ndak? Dia yang mencoba seakan dia Bisa memberikan kamu mengobati. pelarian. Iya, 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 paham. Nggih. Awalnya seperti itu, Oh, nggih, nggih. tapi nyatanya malah mengikatmu Oh. supaya kamu harus kembali dan kembali lagi Iya, iya. kepada Iya, paham tidak nggih. boleh kemana-mana. Oh, nggih, paham pun, paham. Sampun. Laki-laki Oh, nggih, nggih, pun paham. Paham. Saya ingin ditemoni niku nggih, Mbak. nggih, Oh, iya, paham. Nggih, paham. ojo bergantung karo sapa-sapa. Enggak, Nggih, enggak, Mbak, enggak. mboten mboten. Lah kuwi iki wis wendo. Oh, nggih, Mbak. Kowe ngerti to wonge sapa? Nggih, Nggih, paham. insyaallah. Dhewe sing ngendhalike awakmu. Oh, Bapak Radija, Bapak paham, paham. Itu berawal dari suamimu. Nggih, nggih, Bapak Terlalu percaya banget. padanya. Nggih, nggih, nggih. Soalnya nggih awet di Nah, awal. diberikan sesuatu diterima tidak mengerti maksudnya Nggih, apa. bener. Sing penting selamat, Selamat. sing penting laris. Nggih. Padahal kabeh iki Oh, ning awakmu dhewe. nggih, nggih, nggih. Makanya bertentangan denganmu. Seharusnya jika itu membawa kebaikan, tentrem ayem, Nggih, kagem panggilane Gusti Allah, nggih. malah kamu bertolak belakang Iya, harusnya kalau dengar azan ibu kepada senang. dirimu Nggih, sendiri. nggih. Ini dengar azan malah. Nggih. Pun paham, nggih.
Waalaikumsalam. Fahayuna Rabbana bisalam wa adkhilna jannata. Jadi keselamatan itu dari Allah. Ya. Kamu harus paham artinya. Jangan simpan lagi apa yang kau simpan di rumahmu itu. Itu hanya mengganggumu. Tidak boleh. Kau pun mengerti, Dok. Apakah itu baik untuk agamamu? Apa emang yang disimpan, Bu? Banyak sekali. Dari yang berat sampai yang ringan. Dari yang besi sampai yang tertulis. Yang keras-keras niku, Mbak. Yes. Segala macam minyak-minyak Semuanya itu bereaksi pada tubuhmu. Karena kau ingin kembali kepada Allah. Itu semua Dan tak kembali kirim, kamu fokus kepada aja tanya-tanya. Jadi semua kalau kau ingin selamat, bersihkan semua. Jangan ditambah-tambahkan. Bebanmu malah semakin menumpuk pada dirimu. Kau bila datang ke tempatnya, tenang. Beberapa saat kemudian kamu merasakan tidak enak. Seperti tarik-menarik. Perang dalam selimut nggih. Itulah anak. Iya, iya. Tolonglah Insya dia. Allah bersihkan nanti. Baru menyadari ini yang terjadi. Iya. Jangan menyalahkan orang lain. Enggak pernah nyalain orang. Maka ini adalah sebagai pembersihan. Ibumu sudah berniat untuk lebih dekat lagi kepada Gusti Allah. Kamu jangan merasa terlambat untuk belajar. Yang lalu biar berlalu. Sekarang dekatkan diri kepada kagem Gusti Allah. Amin. Jadi beliau lihat saya pertama tidak kenapa Mbak? Itulah yang di badannya merasa wedi, Takutan. takut. Maka itu dia merasa tidak mau disingkirkan. Karena apa? Ya. Dari dirinya sendiri. Karena ketidaktahuannya. Hanya dipikir ya sudah, cuma untuk keselamatan. Walaupun sekecil biji sawi, Iya. itu akan menjadi masalah besar loh. Dilarang loh. Semua disingkirkan. Bilang ayahmu, bapakmu, keselamatan kita itu yang kau baca. Kalau kau ingin sembuh, bukan hanya sekedar meminum obatnya, tapi menjauhi yang mengakibatkan penyakit untuk dirimu sendiri. Salah awake dhewe nggih, Bu. Bukan begitu, Nduk. Kabeh iki pelajaran. Sehat itu setelah sakit. Umpamaane sebelum kita bisa berjalan pasti jatuh-jatuh dulu. Itu adalah pembelajaran. Lebih baik memperbaiki yang tidak baik menjadi baik daripada yang tadinya baik menjadi tidak baik. Kamu diberikan hidayah oleh Allah lantaran kamu tidak mengetahui. Sebenarnya awakmu wis ngerti, Dok. Sebenarnya ini tidak baik. Yang bapak niku nggih pripun nggih, Mbak? Nek dilawan. Karena keras. Bapaknya keras. Watak karena sudah terbiasa sejak dulu. Dari mudanya. Dari mudanya jadi terbawa. Karena untuk ibadah ini utama dia ingin kembali. Iya. Zaman awakmu kecil tidak begini, Dok. Masih mengikuti adat istiadat. Anak sudah besar-besar, kamu sudah merasa makanya saya kamu pondokkan. sudah mulai ikut mengenal aku harus selamat dari anak-anakku. Aku mau anakku lebih baik dariku. Perbaiki di dalam rumah, terutama suamimu. Mbok yo ingat
Keselamatan semua datang dari Allah. Allah. Siapa yang menyimpan benda-benda seperti ini pasti ada akibatnya. Oh, nggih nggih nggih. Karena Allah pun melarangnya. Nggih. Maaf, Aku ini Mbah ini dari jalur ayah atau ibunya Ibu Tumina? Oh, nggih dari Dari ibunya ibu. nggih. Aslinya mana? Solo. Solo. Mbah dari Solo. Kalau ayahnya ibu dari mana? Jawa Tengah juga, cuman Oh, sama-sama lain. Solo. Nggih. beda lebih dekat lagi ke sini. Oh. Asmane Mbah sinten? Asmane Mbak sinten nggih? Bakal Mbah Kar. Mbah Kong apa Putri? Kong Oh, Mbah Kong. Matur nuwun nggih, Mbah. Bakario. Oh, Oh, Mbah Karyo. Ya ndak tahu lah yang Itu tahu. silsilahnya keberapa Nggih. di atasnya ibu? Mungkin Ujud, mungkin Cicit. Tersadarkan ini. Nggih. Ini semua untuk kebaikanmu. Nggih. Nggih. Kalau kau ingin sehat, Nggih. sehatkan dulu dirimu. Nggih, nggih. Lepaskan dari sesuatu yang dimasukkan ke dalam dirimu. Nggih. Baru nanti pelan-pelan suamimu. Nggih. Karena kau selalu bertentangan dengan suamimu. Nggih. Jadi tidak enak suasana di rumah itu. Jadi anu nggih, Mbah, kaya mental-mental gitu nggih, Yo Mbah. dewe-dewe. Dewe-dewe sing anake ngaji, bapake anu. Nah yo ibu. kuwi Nggih. ora imbang ngono maksudnya. Wis ngono iki sing Nggih. penting awakmu diobati. Nggih, nggih, nggih. Dibersihkan, Amin. sing Nggih. penting sudah Nggih. sehat. Amin. Jaga sikap, Nggih. jaga perkataan. Amin, nggih. Semua itu rezeki, Nggih. keselamatan Allah yang beri. Nggih, nggih, nggih. Selalu dibaca selesai sholat. Nggih, nggih, nggih. Doanya itu. Nggih. Bu apa? Allahumma assalam. Wa minka salam. Nah itu artinya sudah bagus sekali. Keselamatan itu didapatkan dari yang maha suci. Nggih. Ya, Nggih, nggih, Mbak. Nggih. Matur sembah suwun nggih, Mbah. oke. Aku matur suwun, Iya, Mbak. matur sembah Nggih, Mbah Karyo. suwun. Terima kasih, Mbak. Diterima di sini, dimudahkan dan diringankan. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Mugi-mugi dadi ini apik, dadi berkah. Amin ya Amin, Allah. amin ya Allah. Ini putune Mbah. Sampo menangis di atas sejadah hidayah untuk menghapus kehilafan kita dalam mengambil keputusan yang lalu-lalu. Kesembuhanmu untuk kebaikan harus jalan yang baik. Kamu itu punya hukum, punya tata cara, dua aturan. Allah memberikan peraturan terhadap setiap manusia supaya manusia itu selamat. Nggih. Kembali kepada dirimu. Nggih. Amin. Aku tak pamit. Nggih, makasih Mbah Karyo. Nggih, Mbak. Matur sembah suwun nggih, Mbah. Assalamualaikum. Jangan bilang sakit. Jangan bilang sakit. Astagfirullah. Subhanallah bilang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi. Allah illallah. Terus Bu, zikir Bu. Lawan dengan zikir. Allah Allah. Lepas dari takut kebanting. Subhanallah. Subhanallah. Buka matanya, Bu. Allah wa bihamdihi. Subhanallah azim. Subhanallah. Subhanallah azim. Subhanallah. Subhanallah azim. Zikir terus zikir. Subhanallah azim. Subhanallah. Lihat panggil lagi. Subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim. Astagfirullahaladzim.
Ibu berjuang, ibu berjuang. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdi. Buka matanya ibu, lihat Bang Diman. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahadzim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahadzim. Kenapa Ibu? Ya, ini tadinya kan nongkrong nggak bisa. Oh, terus? Ini terus sujud itu begini nggak bisa. Sekarang sembuh, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nenek saya kenapa-napa. Ibu sujud pada Allah, Bu. Nanti pada saat sholat Ibu terima kasih. Iya. Ini tadi ngetes ternyata bisa. Nongkrong aja nggak bisa tadi. Apa-apa duduk, sholat duduk. Beneran nggak bisa. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Selamat ya, Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Jodohnya di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaget aku sujud di jalan jebule. Bersyukur. Kirain aku ibu ini kenapa? Udah pamit pulang jebule di sini. Iya, coba gitu loh. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Ya ya alhamdulillah Ibu. Ya, Mbak. Ya sama-sama. Panglima. Sama-sama. Makasih Mbak Ratna. Jangan lupa amalin doanya ya. Amin ya Allah. Sehat selalu panjang umur. Amin amin. Aku tes ya, kalau ke dokter kan keberatan badan kan nggak mungkin badannya segini kok tuh bisa nongkrong sekarang. Alhamdulillah ya Rabbi. Wis Bu, hati-hati Bu. Hati-hati Bu. Bapak enggak diajak, kalau diajak seneng banget ini. Bapak nanti tak kirim videonya. Mbak, was. Oh ya. Iya, iya. Videonya ntar tak kirim ya. Makasih Mbak Ratna. Ya sama-sama. Hati-hati ya. Ya dadah. Jazakallah khair. Ya ya. Kamu belum boleh pulang. Ini siapa ini? Pasien baru ini. Coba buka dulu. Cilu. Diko baru datang.